Prodi PGSD semester 5 unit 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video yang sudah saya analisis, dua video yang sudah saya analisis, yaitu yang pertama tentang Helen Colorful Movie. Nah, di film ini, di film Helen Color ini, dia seorang anak yang mungkin masih berusia 8 atau 9 tahun gitu. Nah, Helen Keller ini gadis yang kecil yang menderita penyakit yang menyebabkan gangguan pada penglihatannya, pendengaran, dan juga kemampuan bicaranya, sehingga menyebabkan kepribadian Helen tersebut itu yang lebih sensitif. Nah, biasanya Helen ini apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan, orang tuanya itu harus memenuhi apa yang dia minta. Kenapa? Kalau tidak, karena Helen itu memiliki emosional yang tinggi, jadi dia maunya itu apa-apa dia harus dituruti, apalagi dia dimanjakan sama kedua orang tuanya juga kan. Nah, di sini Helen itu juga kurang memiliki tata krama atau sopan santun, karena kadang emosinya itu turun naik ketika dia melihat orang yang memiliki mata yang bisa melihat, mungkin yang bisa mendengar, jadi dia itu emosi, dia juga ingin seperti orang tersebut. Nah, tetapi di sini itu Helen juga sangat pandai dan cerdas, namun memang membutuhkan dorongan yang lebih luar biasa untuk mengajarinya dan penuh kesabaran. Nah, di video ini saya juga melihat Helen itu, orang tua Helen itu memberikan guru privat yang bernama Anne. Nah, guru ini dia memiliki kesabaran dan kemampuan yang cukup luar biasa untuk mengajarkan hal-hal kepada Helen tadi. Nah, guru Anne ini sosok guru yang sangat berani. Anne tidak pernah menyerah untuk membuat Helen menjadi anak yang lembut, berusaha mengajarkan untuk mengenal bahasa sekelilingnya, mengenal bahasa isyarat, dan belajar untuk melakukan hal-hal baik seperti layaknya anak-anak normal pada umumnya. Nah, guru Helen ini dia memberikan dampingan kepada Helen tadi dengan menggunakan bahasa jarinya. Misalnya yang saya lihat dari video itu, gurunya Helen ini memberikan seperti misalnya boneka atau kue. Nah, boneka itu bisa diraba sama Helen tadi. Nah, dari situ dia mengajarkan huruf-huruf apa saja, di huruf-huruf apa saja boneka itu. Misalnya kan boneka ada B, ada O, ada N, ada E, ada K. Nah, dari situ tapi cara mengajarkannya itu pakai bahasa isyarat. Saya tidak bisa mencontohkannya pakai bahasa isyarat, pakai jari, tetapi guru itu bisa mengajarkannya sampai Helen benar-benar mengerti dan bisa benar-benar memiliki tata krama yang bagus. Dari hasil guru itu, orang tua Helen pun sangat puas dengan hasil belajar dan mengajarnya. Nah, baiklah, saya di sini akan bukan itu yang pandangan saya terhadap Helen dalam video tersebut. Nah, yang kedua itu videonya Zaman Part, mungkin itulah bahasanya. Di dalam film itu ada juga seorang anak yang berusia 10 tahun. Dia itu bagaimana ya? Dia itu anaknya memang berbeda dengan Helen. Karena apa? Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia juga bisa
bercakap-cakap, berbicara seperti anak normal, tapi hanya satu kekurangannya, yaitu dia itu memiliki penyakit dia itu memiliki penyakit disleksia atau ketidakmampuan dalam memahami angka dan juga huruf. Nah, dalam film itu namanya Ihsan, dia sering dipanggil Ihsan. Ihsan ini tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis, tidak percaya diri. Ihsan ini sering dibully oleh teman-teman kelasnya. Karena apa? Karena dia itu tidak bisa membaca. Ketika dia disuruh oleh gurunya untuk membaca apa yang ada di buku, dia tidak bisa membaca. Dia tidak bisa membaca huruf-huruf yang ada di buku tersebut. Dan juga ketika guru menuliskan apa yang dituliskan di papan tulis, tapi Ihsan tidak pernah menulisnya. Dia pernah menulisnya, tetapi tulisannya itu seperti misalnya yang ada di tulisan yang ada di papan tulis itu B. Nah, dia menulisnya itu dengan D. Nah, tetapi di sini Ihsan ini memiliki kelebihan yang sangat unik. Ihsan ini memiliki pemikiran yang sangat tajam dan mampu berimajinasi yang tinggi dan jelas. Nah, Ihsan ini suka menggambar, jadi dia bisa mengutarakan perasaan semua apa yang dia rasakan dan yang dia pikirkan, dia bisa menggambar dalam buku gambarnya. Nah, pada suatu hari ada guru baru yang namanya itu Ram Sankar Nikum. Nah, dia sering dipanggilnya Nikum. Nah, guru ini dia memberikan dampingan yang sangat luar biasa kepada Ihsan. Dia mencari apa masalah kenapa Ihsan tidak bisa fokus dengan pelajarannya, kenapa dia tidak bisa menulis, kenapa dia tidak bisa membaca. Nah, dengan usaha guru tadi, dia berhasil menemukan masalah yang dialami oleh Ihsan tadi, disleksia tadi, namanya itu disleksia. Nah, itu yang dialami oleh Ihsan tadi, tidak bisa membaca dan tidak bisa mengenali huruf dan juga angka. Nah, dari situ Ihsan pun makin depresi, makin menyendiri. Karena apa? Karena bulian yang bertubi-tubi dari teman-teman kelasnya. Nah, dari sini guru Ram tadi dia mengajarkan Ihsan bagaimana cara menulis yang benar dan cara membacanya sekalian. Nah, dari sini Ihsan pun memperoleh hasil yang sangat baik. Ihsan mulai bisa membaca, dia mulai bisa menulis, bahkan dia lebih percaya diri lagi. Nah, itulah yang dapat saya simpulkan dari dua film tersebut. Bedanya itu yang Helen dia tidak bisa melihat, dia juga tuli dan tidak bisa mendengarkan. Tetapi dengan dorongan dari gurunya dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, yang kedua, film yang kedua, Ihsan itu dia bisa mendengar, dia bisa melihat dan juga bisa berbicara, tetapi dia hanya tidak bisa membaca dan menulis atau disebut dengan disleksia. Nah, dia juga bisa berimajinasi yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Maaf atas segala kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.